Hai, halo. Thank you udah mampir lagi ke channel saya. Hari ini saya mau gambar mandala. Buat Anda yang belum tahu, mandala itu seperti ini nih, kira-kira. Oke, biasanya kalau gambar mandala itu kita pakai jangka atau pakai penggaris. Cuma kali ini saya mau gambar mandala dengan freehand tanpa bantuan alat-alat itu. Emang bisa? Pasti bisa. Ini contohnya saya bikin tanpa penggaris dan tanpa jangka. Kira-kira sekitar 7 menit saya buatnya. Kenapa tanpa alat-alat itu? Kalau Anda seperti saya, biasanya kita tuh sketching atau doodling alias gambar-gambar iseng itu waktu kita lagi nunggu sesuatu, kayak nunggu dokter, nunggu kereta, atau jeda makan siang, atau pas lagi di coffee shop lagi menikmati kopi sambil gambar-gambar. Nah, biasanya kan kita nggak bawa peralatan-peralatan seperti penggaris dan jangka tuh. Maka dari itu kayaknya menarik juga kalau kita belajar mandala tanpa penggaris atau jangka alias freehand. Oke, sekilas tentang mandala. Apa itu mandala buat Anda yang belum familiar? Mandala itu adalah sebuah art form yang sudah sangat kuno ya. Sudah dipakai dari zaman sebelum Masehi, dipakai untuk simbol-simbol spiritual dan ritual pada awalnya. Filosofi mandala sendiri adalah mandala kan sebenarnya bahasa Sanskerta tuh artinya circle atau lingkaran. Filosofinya adalah kalau ini adalah sumbu poros horizontal dan poros vertikalnya. Mandala itu selalu mulai dari lingkaran terkecil lalu membesar, expanding seperti halnya universe atau alam semesta yang expanding seperti itu. Oke, ada beberapa basic dasar nih yang mungkin perlu kita tahu tentang mandala. Jadi dasarnya mandala itu terdiri dari beberapa form, basic form. Pertama adalah ini disebutnya petals. Lalu ada juga modifikasinya seperti ini. Disebutnya lalu ada juga seperti ini. Drop petals. Jadi ini adalah petals itu kan artinya kelopak. Jadi ini bentuk-bentuk kelopak. Lalu selanjutnya masih terinspirasi dari petals juga atau kelopak adalah pointed petals. Di luar kelopak-kelopak ini ada juga disebutnya lines, lalu triangles, dan ada juga dot and circles. Terakhir spirals atau spiral. Ini sebenarnya bentuk dasar dari mandala yang kebanyakan dipakai. Dan kali ini seperti juga saya buat artwork seperti ini adalah kita mau mengkombinasikan bentuk-bentuk ini menjadi satu artwork. Kita mulai ya dari lingkaran paling kecil dulu. Untuk bikin lingkaran seperti ini sepertinya kita nggak usah perlu jangka ya, karena cukup mudah. Lalu lingkaran ini kita buat seperti ini, dot and circles. Nah, ini adalah salah satu triknya untuk mempermudah membuat shape yang melingkari lingkaran ini. Saya sih biasanya mulai dengan poros ini, lalu saya shape selanjutnya saya mulai berlawanan dengan shape yang sebelumnya saya buat. Lalu sekarang saya buat poros horizontalnya. Saya udah punya 4 ini. Jadi lebih mudah buat saya untuk bikin
poros diagonalnya. Ya, that's it. Setelah saya punya rangkaian dot and circle seperti ini, saya jadi bisa gambar lingkaran selanjutnya dengan menyusuri titik terluar dari dot and circle yang baru saya buat. Selanjutnya, saya akan buat drop petals dengan metode seperti tadi. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah usahakan supaya tinggi petals atau tinggi shape yang kita buat ini sama satu dan yang lainnya. Oke, saya udah punya kedua patokan sumbu horizontal dan vertikal. Sekarang saya buat sumbu diagonal. Oke, sekarang saya mau isi space di antara kedua drop petals ini. Sekarang saya mau mengisi bagian dalam drop petals tadi seperti ini. Saya mau isi dengan drop petals lebih kecil, lalu saya blok. Oke. Setelah itu saya akan menggambar lingkaran di luar ini dengan cara yang sama, dengan menyusuri titik terluar dari shape yang sebelumnya saya buat. Oke, selanjutnya saya mau buat pointed petals. Satu lagi, saya mau buat pointed petals yang paralel dengan pointed petals sebelumnya. Oke, dan di antara pointed petals sekarang saya mau bikin dot and circle. Sudah mulai terlihat lingkarannya semakin lama semakin besar. Dengan menyusuri ujung pointed petals ini, saya mau buat lingkaran lagi. Kalau Anda kesulitan untuk membuat lingkaran yang sekali tarik, Anda bisa buat lingkaran dengan garis-garis pendek seperti ini. Itu akan jauh lebih memudahkan dengan berorientasi tetap ke lingkaran yang ada di dalam. Selanjutnya, saya mau bikin bentuk belah ketupat yang merupakan variasi dari triangles. Oke, selanjutnya saya mau buat lines dengan mengisi space di antara belah ketupat tadi. Seperti ini dulu saya buat base-nya. Oke, baru saya beri lines. Satu lines panjang dan dua lines yang lebih pendek. Oke. Selanjutnya di atas base line ini saya kasih segitiga. Oke, lanjut saya beri segitiga terbalik di antara kedua segitiga ini. Oke. Dari ujung-ujung segitiga saya mau menyusuri membuat lingkaran. Oke.
Lalu saya beri titik di setiap ujung segitiga yang menghadap ke bagian luar. Ya. Selanjutnya saya mau bikin petals, long petals. Kira-kira sepanjang ini. Metodenya sama seperti sebelumnya. Dengan motif yang sudah lumayan banyak seperti ini, mungkin kita bisa kehilangan orientasi akan sumbu yang seharusnya dibuat. Untuk itu kita kembali lagi ke lingkaran terdalam kita. Kita bisa mengacu ke sana sih untuk acuan sumbu seperti ini, dan ini sumbu horizontalnya berarti ada di sini. Sekarang kita kasih lingkaran lagi. Saya akan buat lingkaran yang paralel dengan lingkaran sebelumnya. Lalu akan saya beri arsiran garis. Untuk membuat arsiran garis supaya mempermudah, kita pakai metode yang sama. Saya mulai dengan poros dasar. Oke. Selanjutnya saya mau bikin ombak. Seperti ini. Saya mulai dari sini. Kira-kira setinggi ini. Selanjutnya saya mengusahakan supaya puncak tertinggi ombaknya ada di sini. Ada di titik ini. Oke. Selanjutnya saya mau tambahkan dot and circle di dalam ombak ini. Oke, sudah lumayan membesar ya, hampir jadi. Selanjutnya saya akan buat petals. Petals ini tapi agak besar gitu bentuknya, agak seperti ini, menyambungkan ujung ombak ini dengan ombak selanjutnya. Seperti ini. Oke. Lalu saya mau buat petals yang sama, tapi kali ini menghubungkan ujung petals ini dengan petals ini. Terakhir nih, kita buat drop petals di dalam petals yang terluar ini. Oke,
kira-kira seperti ini atapnya. Sudah jadi deh. Ya, apakah ini sebuah mandala yang sempurna dengan perfect balance atau shape lingkaran yang sempurna? Mungkin tidak. Tapi dengan freehand seperti ini, kita jadi bisa melakukan doodling mandala di mana saja tanpa butuh bantuan alat-alat khusus tertentu. Dan kita juga tetap mendapatkan faktor relaxing. Oh iya, satu lagi nih. Dan juga bisa membantu fokus kita. Oke. Jadi seperti saya sebut di awal, kita hanya memanfaatkan bentuk-bentuk ini menjadi artwork seperti ini. Banyak sekali variasi yang bisa Anda lakukan, seperti gambar-gambar saya ini. Intinya mungkin dalam membuat mandala ini, lakukan dengan tenang, santai, dan juga nikmatin setiap bentuk yang Anda buat. Oke, semoga video ini berguna untuk Anda. Dan kalau Anda suka video ini, Anda bisa klik like button. Anda juga bisa support channel saya dengan cara subscribe dan juga tonton video-video saya yang selanjutnya. Oke, thank you ya. Bye-bye.